Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di pertemuan kedua ini nanti ya, kita akan membahas melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang kewirausahaan. Sebelumnya sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan belajar secara virtual. Walaupun kita belajar secara virtual, kita harus tetap semangat ya. Mari kita dengan belajar PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan di sini. Pertemuan kedua ini yang dibahas adalah radio 3.1.2, yaitu memberikan contoh sikap dan perilaku wirausaha. Yang kedua yaitu 4.1.2, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian wirausaha, kemudian ciri-ciri seorang wirausaha dan sebagainya. Itu kita di sini, yaitu kita mulai pelajaran yang selanjutnya, yaitu melanjutkan sasaran kewirausahaan. Adapun sasaran kewirausahaan di sini yang pertama adalah instansi pemerintah dengan kegiatan usahanya, yaitu BUMN atau badan usaha milik negara, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Jadi sasaran kewirausahaannya yaitu yang pertama adalah pemerintah, yaitu BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Yang kedua adalah pelaku ekonomi, terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi. Yang ketiga adalah generasi muda, anak-anak putus sekolah dan calon wirausahawan, yang merupakan sasaran kewirausahaan yang ketiga. Sikap dan perilaku wirausahawan. Nah, kita mulai di sini. Tadi kita akan memberikan materinya contoh sikap dan perilaku wirausahawan. Sikap dan perilaku wirausahawan yang pertama adalah mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovasi. Jadi seorang wirausaha itu harus kreatif dan inovasi. Harus ada perubahan-perubahan untuk produk-produk yang baru. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Tekun di sini adalah telaten, teliti, ya, cermat dan produktif, yaitu bahwa seorang wirausaha itu harus bisa memproduksi produk-produk yang baru. Yang ketiga yaitu mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat, bahwa di sini seorang wirausaha harus berkarya dengan berdasarkan pada etika bisnis yang sehat. Di sini bahwa seorang wirausaha tidak boleh berprasangka buruk, ya, harus persaingan adalah persaingan yang sehat. Contohnya aja, misalnya ada seorang wirausaha yang berhasil di situ misalnya menjajakan dagangannya dengan laris. Kalian tidak boleh untuk berprasangka yang jelek, yaitu bahwa orang itu mempunyai yang tidak benar, misalnya tuyul dan sebagainya. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian, bahwa seorang wirausaha itu harus mempunyai semangat kemandirian, tidak boleh menggantungkan pada orang lain. Yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Perilaku wirausahawan yang mempunyai rasa percaya diri, bahwa seorang wirausaha itu harus teguh pendiriannya, tidak goyah, tidak tergantung pada orang lain. Dia harus mampu untuk berkarya dengan dirinya sendiri, tidak boleh menggantungkan pada orang lain.
memiliki kepribadian yang baik, bahwa seorang wirausaha itu harus punya pribadi yang baik yang bisa menjadikan suri toladan bagi lingkungannya dan keluarga maupun bagi karyawannya, dan juga optimis dalam bekerja, tidak mudah menyerah. Walaupun pernah mengalami kegagalan, seorang wirausaha harus secepatnya untuk bangkit kembali. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil, yaitu selalu berusaha untuk berprestasi sesuai dengan tegar, memiliki ketekunan kerja keras, tekun tadi, telaten, ya, tegar, yaitu dia walaupun mengalami goncangan-goncangan dalam usahanya, dia tetap semangat. Kemudian kerja keras, namanya kerja keras yaitu misalnya bekerja sampai pagi sampai sore, dia tidak mengenal istilahnya waktu untuk bersantai-santai, itu tidak benar. Kemudian mempunyai motivasi yang kuat. Motivasi adalah dorongan dari dirinya sendiri. Perilaku yang ketiga adalah energik dan berinisiatif, mempunyai keberanian mengambil resiko, suka pada tantangan, tetapi tetap dengan pertimbangan tertentu atau menganalisis dampak positif dan negatifnya terlebih dahulu. Jadi pada perilaku seorang wirausaha di sini sifatnya adalah energik dan berinisiatif, bahwa seorang wirausaha itu harus bisa mempertimbangkan atau menganalisa dampak positifnya dan negatifnya apabila terjadi sesuatu. Yang keempat adalah keorisinilan, yaitu berperilaku kreatif, inovatif, dan fleksibel. Fleksibel itu luas. Kemudian berorientasi ke masa depan, yaitu mempunyai pandangan ke masa depan, optimis dalam memandang masa depannya. Jadi di sini bahwa seorang wirausaha itu harus ke depannya harus lebih baik, lebih bagus. Sifat-sifat dan keterampilan wirausaha. Sifat-sifat wirausaha yang pertama adalah memiliki rasa percaya diri, bahwa dia yakin bahwa usahanya itu akan berhasil. Kepribadian yang baik, yaitu bahwa seorang wirausaha itu harus punya kepribadian yang baik, optimis terhadap pekerjaannya, bahwa pekerjaan itu akan berhasil dengan lancar. Berorientasi pada tugas dan hasil, tekun dan tabah. Berorientasi pada tugas dan hasil, bahwa seorang wirausaha itu harus mencapai keuntungan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Tekun yaitu telaten, kemudian tabah. Tekun itu rajin, telaten, dan tabah adalah bahwa seorang wirausaha itu harus mempunyai rasa nerimo, mempunyai tekad yang kuat dan motivasi atau dorongan yang tinggi, yaitu dari dirinya sendiri. Mampu mengambil resiko, bahwa seorang wirausaha itu harus bisa mengambil resiko dalam suatu usahanya. Dalam suatu usaha itu tidak mulus terus lancar, tapi juga mengalami kendala-kendala atau resiko, yaitu resiko kerugian. Bagaimana caranya usahanya itu biar tidak rugi, dia harus bisa menekan resiko kerugiannya itu. Dengan cara misalnya menjualnya di sini biar tidak rugi, mungkin bisa dijual secara jangka waktu yang panjang dan sebagainya itu. Suka pada tantangan, bahwa seorang wirausaha itu harus suka pada tantangan. Karena apa? Tantangan di sini merupakan dia untuk semangat, untuk berkarya, untuk berkreatif dalam suatu usahanya itu tadi. Mampu tampil sebagai pemimpin, bahwa seorang wirausaha harus bisa menjadi seorang pemimpin, harus bisa memimpin di kantornya atau di perusahaannya. Dia harus bisa menjadi bapak, dia harus bisa menjadikan suri toladan, dapat bergaul,
dengan siapa saja, dengan karyawannya, dengan atasan, atau dengan pejabat-pejabat dan sebagainya. Yang kelima, mempunyai sifat inovatif, bahwa seorang wirausaha itu harus mempunyai inovasi-inovasi baru, kreativitas, yaitu kemudian fleksibel, yaitu luas, dan mempunyai banyak sumber kemampuan, karena seorang wirausaha itu harus mempunyai keahlian yang lebih, mempunyai pandangan luas ke depan, bahwa seorang wirausaha itu harus berpandangan luas ke depan, bahwa untuk memajukan usahanya itu maka seorang wirausaha harus punya praktik untuk memajukan perusahaannya itu dengan cara mungkin di sini bisa kita menambah pengetahuan dengan orang lain, atau mungkin di sini kita harus berinovasi, memandang masa depan dengan penuh gairah, yaitu dengan penuh kesenangan dan keyakinan. Keterampilan dasar seorang wirausaha, yang pertama memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi, bahwa seorang usaha itu harus mempunyai mental yang kuat ya, untuk memajukan suatu usahanya, mempunyai kepribadian yang unggul, bahwa seorang usaha harus mempunyai kepribadian yang unggul yang lebih daripada yang lainnya, mempunyai ide-ide yang cemerlang, di mana ide-ide yang cemerlang ini bisa untuk memajukan usahanya, maka seorang wirausaha harus penuh kreativitas dan berinisiatif, mempunyai ide-ide itu tadi. Dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha, yaitu menggabungkan kegiatan usahanya sehingga kegiatan usaha itu akan berjalan dengan lancar. Keterampilan khususnya seorang wirausaha yaitu keterampilan konsep atau konseptual skill, yaitu keterampilan dalam melakukan wirausaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang telah dibuatnya. Keterampilan teknis, technical skill, yaitu keterampilan untuk melakukan teknik-teknik tertentu dalam berwirausaha. Tekniknya misalnya untuk membuat donat itu bagaimana, kemudian tekniknya dalam pemasaran bagaimana, itu harus punya keterampilan teknik. Human skill, keterampilan dalam bekerja sama dengan orang lain, bawahannya dan sesama wirausaha. Managerial skill, yaitu keterampilan dalam mengelola, mengatur, dan menjalankan usahanya, bahwa seorang wirausaha itu harus bisa mengelola, mengatur, dan menjalankan usahanya, karena di sini seorang wirausaha dia harus mampu memanage semua usaha itu tadi dengan baik. Asas kewirausahaan dapat memecahkan masalah, bahwa seorang wirausaha harus bisa memecahkan masalah dengan cepat dan tepat, tidak boleh ditunda-tunda, karena kalau ditunda nanti akan mengalami kerugian ya. Mengambil keputusan secara sistematis, termasuk memiliki keberanian dalam mengambil resiko tadi, memiliki kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif, telaten, rajin, terampil, dan harus punya kreasi-kreasi yang baru. Memiliki kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian, bahwa seorang wirausaha harus mempunyai semangat yang mandiri, tidak menggantungkan pada orang lain. Memiliki kemampuan untuk berkarya di dalam kebersamaan dengan etika bisnis yang sehat. Ini sudah saya jelaskan. Keuntungan yang dapat diraih antara lain menjadi bahwa seorang wirausaha itu menjadi bos dalam perusahaan sendiri, karena di sini dia sebagai pemimpin dan sebagai yang punya usaha, mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan, memperoleh manfaat dari keuntungan tadi, yaitu manfaatnya di sini juga menjadi bos, kemudian juga dia sebagai generator penggerak pembangunan dan sebagainya. Itu membantu masyarakat dengan usaha konkret, yaitu yang nyata, yaitu di sini mungkin di daerah kalian
Ya, kalau kalian menjadi seorang wirausaha, ada yang membangun masjid, kalian harus bisa membantunya, yaitu dengan misalnya menyumbang dana atau mungkin memberikan sesuatu yang dibutuhkan dalam pembangunan itu. Mendemonstrasikan potensi secara penuh. Maka para pelaku wirausaha harus dapat membuat perencanaan yang tepat dan matang. Mereka juga harus dapat memanajemen, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, efektif dan efisien. Karena di sini seorang wirausaha harus bisa mengatur bahwa waktu adalah uang. Jadi tidak ada waktu yang digunakan sia-sia untuk berfoya-foya, untuk bermain dan sebagainya. Pengertian jadi efektif di sini adalah suatu pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan. Maka tadi tidak boleh seorang wirausaha itu menunda suatu pekerjaan. Karena apa? Waktu sangat berarti bagi seorang wirausaha. Efisien adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan berdaya guna atau segala sesuatu yang dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat. Tepat waktu, cepat sesuai dengan waktunya, kemudian hemat mengenai pembiayaannya, dan selamat. Ruang lingkup kewirausahaan yang kedua adalah dalam kenegaraan untuk membantu program pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi dan membantu mengatasi pengentasan kemiskinan serta menjadi lokomotif kemajuan ekonomi suatu negara. Jadi di sini bahwa seorang wirausaha itu harus bisa membantu program pemerintah dengan mengurangi tingkat pengangguran yang bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungannya yang belum bisa bekerja, bisa ditampung di usahanya itu, sehingga pengangguran akan berkurangi. Kemudian mengatasi pengentasan kemiskinan dengan adanya banyak lingkungan yang bekerja di daerahnya, di usahanya itu, maka kemiskinan bisa berkurangi. Tipe seorang wirausaha memiliki sebuah usaha. Jadi seorang wirausaha dikatakan berwirausaha harus punya usaha sendiri. Biasanya bermain aman, tegas dan ambisius. Ambisius yaitu mempunyai di sini saya harus bisa untuk menghasilkan, harus bisa untuk menghasilkan keuntungan dan sebagainya. Biasanya berorientasi laba atau untung, berorientasi pada pelanggan. Di sini mementingkan pelanggan atau customer. Mendapatkan usaha dari membeli donasi atau warisan. Menciptakan idenya sendiri dan mengubahnya menjadi bisnis. Umumnya mengikuti pola yang sudah umum. Seorang inovator, penggerak pembangunan, bekerja untuk perusahaan bekerja untuknya. Biasanya merekrut orang untuk turut andil dalam menghasilkan laba. Merekrut orang untuk membuat hidup mereka lebih baik. Karakteristik wirausaha. Sikap dan perilaku disiplin. Bahwa seorang usaha itu harus disiplin, yaitu tepat waktu, tepat janji. Orientasi hasil, yaitu bahwa seorang wirausaha harus dalam usahanya menghasilkan keuntungan. Jadi usahanya yang dilakukan itu harus menghasilkan keuntungan. Berani mengambil resiko, itu resiko kerugian. Kreatif dan inovatif. Mandiri, tidak menggantungkan pada orang lain. Optimis, yakin, mengendalikan emosi, bahwa seorang wirausaha harus bisa mengendalikan emosi, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, harus bisa melayani pada konsumen dalam tingkat apapun. Memiliki jiwa kepemimpinan, seorang wirausaha harus bisa memimpin
Karena seorang usaha harus bisa menjadi suri teladan bagi siapa saja, terutama keluarga, lingkungan, dan karyawannya. Berkomitmen tinggi, jujur, bahwa seorang usaha itu harus jujur. Yang dimaksud jujur di sini harus apa adanya. Bahwa seorang usaha, misalnya dia berjualan dengan kualitasnya itu yang kurang baik, tidak boleh mengatakan kualitas ini baik. Makanya di sini seorang usaha harus bisa memproduksi atau menyediakan kebutuhan masyarakat yang kualitasnya rendah, sedang, dan yang berkualitas baik. Sehingga nanti di sini tinggal konsumen memilih mana sesuai dengan keuangannya yang ada di kantongnya sendiri-sendiri. Pantang menyerah, bahwa seorang usaha itu tidak boleh menyerah, harus mempunyai sifat yang kreatif, inovatif. Apabila mengalami jatuh bangunnya usaha, mereka tetap harus berjuang untuk membangun usahanya kembali. Karakteristik kewirausahaan menurut Bigres ada beberapa itu ya, tapi saya ambil menurut Bigres, nanti kalian bisa mengambil karakteristik kewirausahaan dari beberapa ahli yang lainnya. Yang terkenal dengan 10D, yaitu dream, mimpi. Bahwa seorang wirausaha itu harus punya impian. Setiap orang harus punya impian. Impiannya apa? Harus misalnya menjadi orang sukses. Bagaimana menjadi orang sukses itu? Harus mau bekerja keras, disiplin, dan sebagainya tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Decisiveness, yaitu ketegasan. Bahwa seorang wirausaha itu harus tegas. Doing, bertindak. Determination, nanti kamu baca sendiri di buku atau di internet. Dedication, pengabdian. Bahwa seorang wirausaha itu harus mau mengabdikan diri. Maksudnya mengabdikan di sini adalah harus mau menjadi diperintah orang lain, maksudnya gitu. Karena orang lain itu adalah apa? Konsumen. Dia harus menjadi istilahnya pembantu. Karena apa? Seorang wirausaha dia harus misalnya kalau ada orang membeli, waktunya dia tidur, itu harus dilayani, tidak boleh tidak melayani. Jadi di sini pengabdiannya adalah sebagai pembantu bagi konsumen. Devotion atau kecintaan atau kesetiaan, bahwa seorang wirausaha itu harus cinta, setia, yaitu pada usahanya itu. Details, terperinci, kesetiaan. Destiny, nasib. Dollar, materi atau uang. Yang terakhir adalah distribusi atau menyalurkan produk. Karena waktunya sudah habis, terima kasih telah mendengarkan, telah mengikuti pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.